Oleh sebab itu ini dibutuhkan keterampilan dan kemampuan kerja manajer supaya tidak terjadi seperti itu. Ini harus paham betul. Ini ilmu lapangan bukan ilmu kuliah ini. Ya. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan jenis keterampilan yang kemampuan kerja manajer. Bapak Ibu harus paham dulu konsep ini. Konsep merubah pengetahuan menjadi kemampuan. Ini harus dipahami. Pertanyaan sekarang, attitude itu bisa dirubah enggak? Bu Hesti, Bu, tolong dijawab saya. Bu Hesti, halo? Ya, halo Pak, halo Pak. Attitude itu bisa dirubah enggak? Attitude bisa Pak. Nah, oke. Dengan apa? Menurut Hesti ya Pak ya, menurut Hesti bisa Bisa. Pak. Selama pembinaannya memang bagus ya Pak ya. Attitude itu bisa dirubah. Saya kasih contoh, Ibu. Kalau misalnya suatu saat saya orang Magelang, saya dekat Gunung Merapi sana, itu di gunung itu ada seseorang yang saya bawa ke Jakarta, saya inapkan di Hyatt bintang 5, hotel top atau di dekat Plaza Senayan itu. Begitu haus dia masuk hotel nggak ada saya, haus Bu. Lihat di toilet airnya bening, apa yang terjadi Bu? Diminum itu. Karena dia tidak punya pengetahuan mengenai toilet. Dikirain itu tempat minum. Tapi kalau kita udah kasih tahu dulu bahwa itu waktu masuk, kalau mau pipis, mau apa, ini toiletnya ya tempat ini ya. Jangan diminum. Minumnya adalah di kulkas itu. Pengetahuan. Pengetahuan merubah cara kerja, cara pandang. Oh ini gimana caranya? Oh ke toilet nggak bisa saya. Diajarin. Oh ini loh caranya begini. Pengetahuan diaplikasikan menjadi keterampilan. Ya. Jadi itu. Jadi konsep proses merubah pengetahuan menjadi kemampuan harus paham dulu. Pengetahuan itu bisa keterampilan. Pengetahuan itu ada what. Pengetahuan adalah pengubah cara kerja, merubah cara pandang. Nah, pengetahuan itu diaplikasikan akan menjadi how-nya. Pengetahuan baru what. Keterampilan adalah how. Diaplikasikan menjadi keterampilan. Kalau baru sekali belum terampil betul. 2 kali belum. Mungkin perlu 3, 4, 5 kali, 10 kali baru terampil. Setelah dia terampil, dia punya pengalaman. Oh, ternyata begini toh pakainya. Nah, pengalaman terus-menerus dilakukan akan menjadi kemampuan karena dia sudah bisa memotret. Oh, kalau berhasil itu begini toh. Alasannya 1, 2, 3 yang kalau tidak berhasil itu begini, itu pengalaman. Nah, kemampuan itu adalah beberapa pengalaman, berpuluh-puluh kali pengalaman, sehingga Anda bisa mengekstrak, memotret sebab musabab. Itu adalah mengubah proses pengetahuan menjadi. Ini harus dilakukan. Jadi kalau mendidik anak buah, nggak bisa langsung sak-deknya terus pinter. Enggak. Perlu proses. Perlu contoh. Perlu direction. Perlu kontrol. Proses bisnisnya dan hasil bisnis dengan kepemimpinan yang kuat. Nah, ada tahapannya pada waktu Anda mengasih tahu anak buah Anda. Ada tahapannya. Nggak ada ujuk-ujuk. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu butuh silaturahmi dulu, saling mengenal, saling percaya. Siapa saya, siapa dia. Proses tidak tahu menjadi tahu ini dibutuhkan silaturahmi. Oh, supaya saya kenal, saya kenal Pak Renaldi sekarang. Pak Renaldi itu siapa? Oh, saya kenal Pak Agung. Pak Agung siapa? Silaturahmi. Dengan silaturahmi menjelaskan, saya punya ide seperti ini. Dengan silaturahmi untuk menghilangkan blocking communication. Supaya diterima. Supaya tidak ada sakwasangka. Butuh silaturahmi. Silaturahmi untuk menghilangkan blocking communication. Membangun trust lebih dulu. Baru kita bisa cerita ide kita apa, pesan kita apa. Nah, dari tidak tahu menjadi tahu, itu butuh strategi menjelaskan. Tahu menjadi kenal, butuh menanyakan.
Kenal, oh ya, idenya bagus Pak Ari. Oke, saya coba. Oke, coba. Tanya. Coba gimana hasilnya? Oh bagus, coba lagi. Akhirnya coba menjadi kebiasaan, menjadi habit. Ini konsepnya. Oleh sebab itu, teman-teman, yang diperlukan dikembangkan adalah keterampilan analitis. Suaranya jelas? Suara jelas? Ya. Dibutuhkan keterampilan analitis. Apa itu keterampilan analitis? Keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Ingat, keterampilan analitis adalah keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Bapak Ibu, suara saya jelas nggak? Oke. 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 Jadi keterampilan analitis adalah keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Keterampilan analitis terjadi 3. Visualisasi, pemikiran kritis, kemampuan untuk mengumpulkan serta memproses informasi yang ada. Ada 3. Apa? Visualisasi, pemikiran kritis, kemampuan untuk mengumpulkan serta memproses informasi yang ada. Nah, apa itu visualisasi? Adalah kemampuan untuk rekayasa di dalam pikiran kita, dalam pembuatan gambar, merekam, memotret dengan jelas dan terukur, proses pekerjaannya, dan hasil pekerjaannya bisa dalam bentuk diagram, animasi, atau imajinasi. Sehingga menampilkan suatu informasi di kita. Seperti sekarang ini, Anda sedang melakukan visualisasi. Melihat saya bicara. Itu adalah proses visualisasi. Setelah itu adalah pemikiran kritis. Dari apa yang Anda amati saya, Anda mulai berpikir kritis. Oh, apa benar yang diomongin Pak Ari? Oh, Pak Ari ngomong gini. Apa betul? Wah, salah kali. Pemikiran Anda menganalisis. Berpikir kritis adalah kemampuan Anda untuk membuat keputusan. Apakah benar atau tidak. Kemampuan ini juga berkaitan dengan mengevaluasi informasi dan menarik kesimpulan tanpa dipengaruhi emosi. Kalau bisa di dalam memutuskan, jangan ada emosi. Kalau begitu emosi, blood circulation ke dalam otak itu berkurang. Jantungnya kenceng, sehingga oksigennya yang ke otak kurang. Kalau oksigen otak kurang, cara menganalisa kita berkurang. Dalam keadaan tidak emosi, dalam keadaan cool, harus dilakukan. Jadi, teman-teman ini pemikiran kritis. Selanjutnya adalah kemampuan untuk mengumpulkan serta memproses informasi yang ada. Ini adalah bank data Anda. Setelah pemikiran kritis, Anda oh ini benar, masuk di dalam diri Anda. Sebagai pengetahuan. Menjadi bank data Anda. Itu ada 3. Visualisasi, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk proses mengumpulkan data. Pentium berapa Anda di dalam tubuh Anda? Berapa tera memori Anda? Nah, melatih keterampilan analitis akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk terus bertumbuh lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk bisa membangun keterampilan analitis, perlu peralatan manajerial. Perlu apa? Peralatan manajerial. Pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, aksi yang harus dilakukan. Diperlukan keterampilan untuk learning organization process. Apa? Learning organization process. Apa itu learning organization? Visualisasi, melihat. Setelah itu, pemikiran kritis. Wah ini, sebab akibat proses bisnisnya kayak apa? Hasilnya kayak apa? Betul atau salah? Sebab akibat. Akhirnya, ada data input, recording. Anda merekod data input di dalam diri Anda. Nah, kalau data input itu sudah masuk benar, maka database-nya ada di tubuh Anda. Itu adalah keterampilan analitik. Ya. Jadi dibutuhkan pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, aksi harus dilakukan.
timbul learning organization. Kalau di dalam agama saya, Islam, pertama Iqra bismi rabbika. Setelah itu wal asri innal insana lafi khusrin illa, saling mengingatkan, saling memberitahu, timbul pemikiran kritis. Sehingga itu sebab akibatnya seperti itu. Nah, ini kalau kita jabarkan. Ada visualisasi, ada pemikiran kritis, data input, itu adalah sebab akibat. Anda memotret sebab akibat. Dengan sebab akibat, ini Anda sudah matang di dalam pemikiran kritis, data itu akan direkam di tubuh Anda. Akan menjadi database di tubuh Anda. Seperti layaknya komputer, kalau Anda butuh data, mau presentasi tinggal Anda keluarkan. Ini yang dimaksud dengan memiliki kemampuan untuk bekerja dengan efektif. Database ini yang diperlukan. Dengan keterampilan analitis. Jadi, saya ulangi lagi. Ini lihat. Visualisasi adalah melihat proses bisnis dan hasil bisnis. Apa? Visualisasi adalah melihat proses bisnis dan hasil bisnis. Dari situ timbul pemikiran kritis. Dianalisa, diobservasi, didiagnosis sebab akibatnya. Dengan sebab akibat itu, data input terekam di tubuh Anda. Akan menjadi database yang sudah ada di tubuh Anda. Ini Anda memiliki kemampuan untuk bekerja dengan efisien dan karena Anda sudah punya database. Database dari mana? Dari sebab akibat yang melalui pemikiran kritis Anda. Sebab akibat dari mana? Dari visualisasi. Makanya butuh taklim manajemen. Butuh taklim manajemen. Nah, ada 5 langkah untuk mengembangkan keterampilan analitik. Yang pertama adalah mulai melatih mengembangkan ide-ide. Yang kedua adalah memanfaatkan peralatan yang ada, memudahkan. Apa peralatannya? Ada buku, ada ini dan sebagainya. Ada komputer, ada sekarang komputer sebagai alat yang mudah untuk mengembangkan ide-ide kita. Yang ketiga, terus belajar dari sumber tersedia. Bisa dari YouTube, bisa seperti training online seperti ini. Bisa dengan belajar dari orang lain. Banyak yang harus dilakukan. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam komunitas. Anda harus masuk komunitas. Saya bikin komunitas. Dari training ini setelah selesai, saya bikin manager club. Itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Manager club. Dan yang terakhir adalah terus lakukan simulasi mental. Terus dilakukan dan terus dilakukan. Nah, keterampilan analitik ini dari database yang sudah ada di tubuh Anda, kemampuan untuk bekerja dengan efisien dan efektif karena tahu sebab akibat, dari visualisasi, dari pemikiran kritis, data input recording sebab akan menjadi database di tubuh Anda. Ini adalah kemampuan yang harus Anda punya. Keterampilan analitik menjadi Anda memiliki kemampuan untuk bekerja dengan efisien dan efektif. Nah, sekarang kita coba dari payung yang atas tadi sebagai umbrella ke keterampilan analitik yang berubah dari pengetahuan menjadi kemampuan. Jadi kemampuan apa aja yang harus dimiliki oleh manajer? Yang harus dikuasai oleh manajer. Ada 8, wahai sahabat-sahabat. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer. Yang pertama adalah kemampuan memberikan delegasi. Yang kedua adalah kemampuan mengerjakan teknis. Yang ketiga adalah kemampuan membuat konseptual. Yang keempat, kemampuan menjalankan kepemimpinan. Yang kelima adalah kemampuan berkomunikasi. Keenam, kemampuan memberikan motivasi. Kemampuan membuat keputusan. Yang terakhir, membuat kemampuan buat perencanaan. Saya coba akan berikan strateginya satu persatu.
Kemampuan mendelegasi strategi yang harus dilakukan apa? Yang pertama, saya sarankan kepada Anda mengetahui tingkat kemampuan setiap anak buah Anda. Anda layaknya seperti dokter membuat medical record anak buah Anda. Setelah Anda tahu itu, Anda melakukan sharing pekerjaan dengan tepat pada orang yang tepat kemampuan. Di level mana dia? Kapan harus otokratik, kapan harus demokratik? Kapan disuruh presentasi, kapan harus diberikan instruksi? Itu strategi mendelegasikan. Tetapi itu semua, Anda harus membuat guideline yang jelas dan terukur dan tertulis. Apa goalnya? Tadi Bu Mary, kalau ada orang-orang yang senior, bandel dan sebagainya, buat sistem. Bu Hesti, buat sistem. Apa goalnya? Apa aktivitasnya? Kapan dilakukan? Di mana dilakukan? Bagaimana melakukan? Itu strategi delegasi yang ketiga. Strategi keempat, setelah Anda lihat itu untuk mencapai, lakukan training, pelatihan, mentoring, dan advice. Dengan konsep New Style Manager. Dengan konsep New Style Manager. Tadi. Konsep New Style Manager itu nanti, Bapak Ibu bisa memberikan motivasi, memberikan umpan balik, menghilangkan masalahnya anak buah. Yang kedua, kemampuan teknik. Strategi apa yang harus dilakukan? Mampu memiliki keterampilan menjual juga diperlukan untuk meningkatkan penjualan. Jualan itu tidak hanya barang, ide juga, instruksi juga harus jual. Ya, mampu merancang berbagai jenis produk dan layanan jasa, mampu memasarkan layanan dan produk. Bapak Ibu, di dalam teknik menjual ini adalah bukan hanya sekedar menjual barang. Menjual ide kepada atasan harus kita jual. Konsepnya apa? Menjual. Jika Anda bisa menunjukkan kepada kami manfaat-manfaat dari ide Anda, keuntungan-keuntungan dari ide Anda, maka saya akan membeli dari Anda. Anda nggak usah jualan dari saya. Kuncinya apa di dalam teknik strategi ini? Adalah kemampuan teknik adalah kemampuan bisa menampilkan manfaat-manfaat dari ide, dari produk, dari jasa yang Anda buat kepada orang lain. Sehingga orang lain mempunyai persepsi yang sama dengan konsep menjual ini. Yaitu, jika Anda mampu menunjukkan manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan terhadap bisnis kami, terhadap apa yang saya lakukan, dan itu menguntungkan secara finansial, menguntungkan secara langkah-langkah saya akan beli dari Anda. Anda nggak usah jual dari saya. Jadi kuncinya menunjukkan manfaatnya, menunjukkan keuntungannya. Ketika kemampuan konseptual, oleh sebab itu perlu bikin konsep secara keseluruhan, mampu untuk menunjukkan manfaat-manfaat tadi, menunjukkan keuntungan-keuntungan tadi ide Anda, instruksi Anda, apa untungnya, harus diangkat. Dan untuk bisa bikin konsep seperti itu, harus mampu membuat analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Apa yang dibutuhkan? What the customer need? Apa feature-nya? Apa benefit-nya? Jadi setiap ide, setiap usulan, setiap instruksi, Anda harus mampu menganalisis what the customer need-nya, what the feature-nya, what the benefit-nya. Dan Anda coba mendiagnosis apa betul ini kebutuhannya itu. Kalau saya kasih feature benefit ini, apakah cocok atau enggak? Sehingga Anda akan mampu menemukan solusi kreatif yang atas tugas yang diberikan kepada anak buah Anda. Jadi kadang-kadang Anda sebenarnya sudah tahu, saya cuma hanya menggerakkan dari unconscious mind ke conscious mind. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan, strategi. Yang keempat, strategi kepemimpinan. Apa yang harus dilakukan? Anda harus mampu menunjukkan keberanian dan tanggung jawab. Bahwa apapun yang Anda instruksikan, seluruh tanggung jawab di Anda.
tanggung jawab itu bukan hanya sekedar berani bertanggung jawab. Tapi berani juga menjadi new style manager. Berani memberikan motivasi, berani memberikan umpan balik, berani memberikan menyelesaikan masalahnya anak buah. Itu namanya keberanian, tugas dan tanggung jawab yang tinggi. Memiliki ketegasan dan perilaku yang baik. Dan ini saya garis bawahi, wahai sahabat-sahabat. Antara perkataan dan perbuatan Anda harus sama di depan. Kalau perkataan dan perbuatan Anda tidak sama, kata orang yang nehi jadi pemimpin. Jadi manajer nehi, nggak akan respect. Orang akan menghargai kepemimpinan Anda kalau antara kata sama perbuatan sama. Sebagai pemimpin, tim tidak boleh terpengaruh oleh apapun yang bukan menjadi visi dan misi tim Anda. Begitu Anda sudah canangkan itu ada pengaruh yang dekat dengan Anda. Oh ini begini, padahal itu sudah disepakati tim. Nggak boleh. Anda harus berani bertanggung jawab. Yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang selalu kita bicarakan kemarin. Karena komunikasi untuk memberikan perilaku. Seperti Pak Renaldi di slide-nya awal saya sangat impress betul. Mampu menciptakan komunikasi kepada siapapun, I am okay, you are okay. Menyamakan persepsi. Ini kuncinya menjadi manajer. Dan slide yang kedua itu Pak Renaldi bilang, paham terlebih dahulu 100%. Esensi pesannya, komunikasinya, esensi atau pesan baru bisa mendelivery esensi pesan komunikasi agar mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit. Kalau Anda paham, nggak berbelit-belit, sahabat-sahabat. Kalau Anda menguasai, ceritanya nggak berbelit. Kalau yang berbelit-belit itu tidak menguasai dan tidak paham. Jadi kalau anak buah Anda cerita ke Anda berbelit-belit, ini ngalor ngidul, nggak fokus, nggak strict, itu nggak paham dia. Mungkin dia menjadi sastrawan, bukan pekerja dia yang dikerjakan. Itu kuncinya. Gampang psikologinya itu. Nah, kemampuan memotivasi, strategi yang harus dilakukan apa? Mampu mendengarkan dan menghargai ide-ide karyawan. Ini yang susah. Mendengarkan, menghargai ide. Ini yang susah. Kadang-kadang kita jadi manajer paling pintar di dunia. Orang itu nggak punya ide. Ide orang itu, prek gitu. Ini Anda harus punya kemampuan itu. Mampu mengapresiasi sekecil apapun yang dihasilkan anak buah. Jadi kalau ada anak buah yang berhasil sedikit, Anda apresiasi. John, Sungkono, Yanto, bagus apa yang dia lakukan. Saya senang. Wah itu, kamu bikin desainnya bagus banget. Oh, itu Eza, desainnya bagus banget. Good. Terus coba lihat lagi supaya lebih bagus bagaimana. Kata apresiasi. Dengan diapresiasi ini akan penting. Mampu melihara interaksi sosial yang baik. Jangan favoritisme. Artinya gini, kalau yang sama ini dekat, kalau sama ini enggak. Karena ini satu daerah, dekat, sering diajak makan. Akhirnya interaksinya sosial tidak baik. Jangan favoritisme sama, di treatment sama. Karena ini akan mendemotivasi orang. Oleh sebab itu bangun dengan sistem. Mampu membuat suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Nah ini Anda tahulah bagaimana. Sering sekali-sekali habis Jumatan diajak makan, nggak usah yang mewah-mewah lah. Ke Hotel Mulia misalnya, iya kan? Atau kemana gitu. Ya kalau nggak ada Hotel Mulia ya hotel tidak mulia apa gitu. Ajak gitu, kebersamaan. Kalau nggak ada ya restoran Tegal gitu loh. Bareng-bareng. Gitu. Kalau nggak ada beli bareng-bareng, makan bareng-bareng, pakai daun gitu kan, ditaruh bareng-bareng, makan bareng. Kayak itu yang kadang-kadang perlu seperti itu. Mampu tidak mengkritik dan mengkoreksi anak buah di depan umum. Saya kasih terakhir nih. Wahai sahabat-sahabat, jangan mengkritik, mengkoreksi anak buah di depan umum. Kalau Anda malu kaki dipanggil di suatu ruangan yang, jangan ruangan saya, ruangan yang santai aja. Ngeritiknya juga sambil senyum, nggak usah sambil mermut, sambil marah. Karena tujuannya untuk membangun respect. Kemampuan memutuskan, ini penting.
Yang paling penting dari semua tadi 1 sampai 6 adalah mampu menentukan tujuan. Tujuan Anda mana? Nanti kita akan bahas di dalam selanjutnya bagaimana menentukan tujuan. Mampu mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Anda mau memutuskan sesuatu, ya teman-teman, lihat eksternal, internal. Kumpulkan data dulu sebanyak-banyaknya. Jangan baru ada 1-2 data langsung Anda putuskan. Errornya banyak. Ini yang sering terjadi. Baru dapat sedikit aja diputusin. Padahal pendukung datanya belum komplit. Mampu membuat dampak positif dan ini akan diterima. Jadi kalau Anda memutuskan, kalau saya lakukan ini, usul ke bos, positifnya apa, negatifnya apa? Di list. Oh, kalau dilakukan ini positifnya ini 10, negatifnya 3. Oh, kalau ini jadi alternatif. Kalau Anda mau usul kepada bos, nggak usah banyak-banyak, bikin aja itu. Yang dinamakan negatif positif analysis. Dampaknya, bos, ini kalau bos memutuskan ini, positifnya ada 10 bos, negatifnya 3. Tapi kalau yang B ini bos, positifnya ada 7, negatifnya 5. Tapi kalau yang D ini bos, positifnya 2, negatifnya 10. Yang C ini, jadi Anda harus bikin alternatif. Mengusulkan kepada bos dengan prinsip manajemen. Mana yang tidak efisien, mana itu. Sehingga Anda mampu merubah cara pandang orang lain. Dengan keputusan Anda itu mampu merubah cara pandang. Karena tugas Anda sebagai manajer adalah to influence and behavior. Mempengaruhi perilaku. Nah, dari semua itu, kalau Anda sudah kemudian, ini yang paling terakhir, mampu membuat perencanaan. Mampu menentukan tujuan, mampu tahapan dan langkah, mampu melakukan kerja. Kalau 1 sampai 7 itu Anda bisa lakukan, ini gampang dilakukan. Dan yang paling penting adalah menilai kembali rencana yang dibuatnya. Makanya saya bikin menilai kembali. Apakah sudah tepat atau belum. Dan nggak apa-apa. Begitu Anda bikin perencanaan dikoreksi, nggak apa-apa. Ini nggak tabu. Karena sesuai dengan tadi, perubahan organisasi itu ada 4 yang berpengaruh. Ada teknologi, ada kompetisi, ada komunitas, ada environment atau peraturan pemerintah. Ini yang selalu akan merubah perencanaan kita terus-menerus. Sesuai kebutuhan pasar, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kompetisi, sesuai dengan teknologi. Jadi itu teman-teman, saya berikan tip mengenai kaitannya dengan keterampilan analitis dan kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer.